a'azzakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah meyakini bahwasanya para sahabat ridwanahum ajma'in adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat ridwanahum ajma'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Bahkan saking mulianya para sahabat, amalan yang sedikit yang mereka lakukan pahalanya lebih besar dari amalan besar yang dilakukan selain mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian sekali-kali mencaci para sahabatku. Janganlah kalian mencaci para sahabatku yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, bersedekah dengan emas seberat gunung Uhud, pahalanya tidak sama dengan pahala sedekah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanahum ajma'in, meskipun mereka bersedekah, berinfak hanya 1 mud wala nasifah atau setengahnya. Itulah salah satu keutamaan dari para sahabat ridwanahum ajma'in. Apa yang membuat para sahabat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak sifat para sahabat ridwanahum ajma'in yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa sifat yang sangat menonjol yang patut untuk kita teladani, yang patut untuk kita ikuti supaya kita juga menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang sangat menonjol yang dimiliki oleh para sahabat ridwanahum ajma'in adalah yang pertama kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat adalah manusia yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah adalah peristiwa yang sangat berat. Seseorang dituntut untuk meninggalkan tanah kelahirannya, dan ini merupakan perkara yang sangat berat. Seseorang dituntut untuk meninggalkan sanak familinya atau keluarganya, dan ini merupakan perkara yang sangat berat. Seseorang dituntut untuk meninggalkan harta bendanya, dan ini merupakan perkara yang sangat berat. Tetapi para sahabat ridwanahum ajma'in melakukan itu semua demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ikhwani fiddin azakumullah, Khubayb Ar-Rumi, seorang sahabat yang berasal dari Romawi. Ketika ia datang ke kota Mekah, ia tidak memiliki apa-apa. Dia ke kota Mekah dalam kondisi miskin. Meskipun di kota Mekah ia dalam keadaan miskin, lalu ia berusaha dan melakukan bisnis, dan akhirnya ia menjadi salah satu sahabat yang kaya raya di kota Mekah. Ketika Islam masuk ke dalam hatinya, maka datang panggilan untuk berhijrah. Maka sahabat Suhaib Ar-Rumi ingin ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy kepada Suhaib Ar-Rumi? Orang-orang Quraisy mengatakan, kau datang ke kota Mekah dalam kondisi miskin, dan sekarang engkau memiliki banyak harta yang sangat banyak, akan tetapi hartamu tidak boleh engkau bawa di dalam hijrahmu, sebagaimana engkau datang ke kota Mekah dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, maka keluarnya pun engkau dari kota Mekah ingin melakukan hijrah harus tidak membawa apa-apa. Apa kalian akan mengizinkan aku untuk berhijrah apabila aku menyerahkan seluruh hartaku? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, betul. Suhaib Ar-Rumi mengatakan, aku jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksiku. Silahkan kalian ambil seluruh hartaku, yang penting aku bisa berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam, begitu juga cinta mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam tidak diragukan lagi. Apabila kita membaca kitab-kitab sejarah, maka kita akan temukan banyak sekali sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, fidaka bi abi wa ummi. Wahai Rasulullah, aku jadikan bapakku, aku jadikan ibuku sebagai tebusan engkau, yang penting engkau selamat. Bapak dan ibuku menjadi tebusannya tidak jadi masalah, yang penting engkau selamat dari musibah. Ini bukanlah ucapan gombal para sahabat, tetapi ini adalah ucapan cinta yang mereka buktikan dalam kehidupan mereka. Salah seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, suatu ketika ia ditangkap oleh orang-orang Quraisy, kemudian ia disiksa dan akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Wahum yumathiluna bi Khubayb hayyan. Orang-orang Quraisy mulai memutilasi, memotong-motong tubuh Khubayb bin Adi radhiyallahu taala, padahal beliau masih dalam keadaan hidup, tapi Khubayb bin Adi tubuhnya dipotong-potong, dimutilasi, dicincang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan kepada Khubayb bin Adi radhiyallahu taala, atuhibbuna ayyakuna Muhammadun makanak wa anta najin? Apakah engkau mau selamat? Kami akan membebaskan engkau dengan satu syarat. Engkau bawa Muhammad ke sini untuk kami siksa seperti ini. Perhatikan ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Apa jawaban Khubayb, seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau Khubayb bin Adi mengatakan, wallahi ma uhibbu an akuna aminan
wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yukhazu bi syauqih. Demi Allah, seandainya aku mendengar Muhammad tertusuk duri, maka aku tidak akan pernah bisa tenang hidup dan nyaman bersama anak istriku. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Itulah salah satu di antara sifat yang menonjol dari para sahabat ridwanahum ajma'in. Sifat yang kedua adalah beranjak dari sifat yang pertama, yaitu al-istijabatus syariah. Mereka begitu cepat menyambut panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka tidak berpikir panjang untuk melakukannya. Begitu sebaliknya, apabila datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka tidak berpikir panjang untuk meninggalkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal lamma anzalallah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para wanita yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah para wanita menutup aurat mereka dengan kain-kain kerudung mereka. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala? Syaqaqna muruquhunna fakhtamarna biha. Langsung para sahabiah, para wanita pulang ke rumah mereka, kemudian mereka tarik gorden mereka, gorden jendela mereka robek dan menyulapnya menjadi jilbab untuk menutupi aurat mereka. Inilah yang dinamakan al-istijabatus syariah. Mereka begitu cepat menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bukti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cara membuktikannya adalah dengan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibba muti'." Seandainya cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jujur, benar cintamu kepada Allah dan Rasulnya, pasti engkau akan mentaatinya. Karena seseorang yang mencintai pasti akan tunduk dan taat kepada siapa yang ia cintai. Sebagai penutup, untuk kita jadikan renungkan bersama agar ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita dan seluruh aspek kehidupan kita merujuk kepada pemahaman dan manhajnya para sahabat ridwanahum ajma'in, dengan memperhatikan, dengan merenungkan perkataan yang pernah diucapkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'asha bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mencari tokoh figur, mencari suri tauladan, maka hendaklah ia menjadikan para sahabat ridwanahum ajma'in sebagai suri tauladannya.
innahum kanu abar hadhil ummah quluban, karena para sahabat adalah manusia yang paling baik hatinya di kalangan umat ini, wa a'maqaha ilman, manusia yang paling tinggi ilmu agamanya, wa aqwamuha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Wahtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih, Allah jadikan para sahabat untuk menemani dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, maka hendaklah kita mengikuti jejak mereka. Fa innahum ala hudal mustaqim, karena sesungguhnya para sahabat ridwanahum ajma'in semuanya berada di jalan yang lurus. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, tidak ada kemuliaan kecuali kita mengikuti jalannya, jejaknya para sahabat ridwanahum ajma'in. Bahkan tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan kecuali kita mengikuti manhajnya para sahabat ridwanahum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.